Baik, sambil nunggu beliau datang, aku buka ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungannya. Baik, sore hari ini seperti yang sudah diinfokan sama Kak Halid ya, ke Kang Angga mungkin. Jadi kita ingin berkoordinasi terkait dengan TDA kampus. Nah, pertama-tama kita pengen kenalan diri dulu nih Kang. Perkenalkan, nama saya Majid. Saya kebetulan diminta sama Kak Halid temenin lagi untuk jadi pelayan TDA Kampus Nasional. Jadi Kak Halid positioningnya sekarang pembina. Nah, katanya dia sudah terlalu tua, sudah beristri, jadi dia nggak mau. Jadi dia jadi pembina. Nah, terus ini ada rekan saya, Mas Fahri, yang memang tugasnya adalah untuk mengaktifasi TDA kampus di seluruh Indonesia. Ya, halo, salam kenal Mas Angga dengan Mas apa nih? Mas Abi ya? Oke, salam kenal. Ya, baik. Salam kenal Mas. Ya, gitu aja Mas Angga. Nanti ini Kak Halid lagi ada acara, nanti dikit lagi akan gabung. Nah, pertama-tama kita ingin memberitahu mengapa kita mengadakan meeting. Semoga singkat ya pada sore hari ini, karena memang kita dapat arahan dari Kangpres terkait dengan TDA Kampus Nasional ini coba dibuat lebih rapi, karena kan beberapa tahun yang lalu mungkin TDA kampus dan juga TDA senior itu tidak sinkron, jadi TDA kampus sendiri, TDA daerah sendiri. Nah, memang ada case di Makassar yang menarik, yang di mana TDA kampusnya itu sangat bersatu dengan TDA daerahnya. Jadi, memang banyak banget benefit ketika hal itu terjadi, termasuk juga pada hal yang berkaitan dengan kaderisasi. Nah, makanya kita ingin pola-pola seperti ini bisa terjadi di banyak tempat, termasuk juga terutama di tempat-tempat untuk TDA daerah yang TDA-nya itu cukup aktif kayak gitu. Kita sudah mengelis sekitar ada 10 termasuk Bandung. Walaupun yang lain juga tidak kita lupakan. Tapi ini 10 daerah ini termasuk yang prioritas. Mungkin seperti itu. Nanti kita akan jelaskan dan kita ingin juga mengetahui kabar dari Bandung juga sih terkait dengan landscape untuk pengembangan TDA kampus di sana. Cukup sih kalau dari saya. Dari Fahri, kira-kira ada yang ingin disampaikan sebagai pengantar sebelum nanti ada perkenalan dari teman-teman TDA daerah Bandung. Ya oke, makasih Majid. Halo Mas Angga, saya Fahri. Saya kenal dengan pagi saya bagian di sisi pengembangan wilayah untuk TDA Kampus Nasional. Nah, mungkin pertanyaannya sederhana, gimana keadaan TDA Kampus di Bandung? Putus-putus, Sri. Tapi aku dapat poinnya sih. Sudah jelas. Coba ulangin deh. Coba bantuin gitu. Maksudnya gimana keadaan TDA kampusnya dulu lah. Nah, itu. Kampus Bandung gimana keadaannya? Baik. Itu mungkin Mas ya dari kita, jadi kita ngelempar pertanyaan terkait dengan kondisi di sana bagaimana untuk TDA kampusnya. Karena kita tahu sendiri di Bandung cukup banyak kampus, termasuk ada ITB, ada UIN, dan lain sebagainya. Monggo Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sih tadinya ngundang Mas Sekjen sama staf sama Bendung sih tadinya. Baik. Tapi yang hadir di sini baru Mas Sekjen Mas Subranto. Oh, baik. Oke, nah kalau di Bandung sendiri, saya itu udah nanya ya ke 2 periode sebelumnya, gimana sih TDA kampus di Bandung itu, malah sebelum berarti 3 periode sebelumnya, saya nanya udah ada belum sih kayak TDA kampus? Ternyata dulu 3 periode sebelumnya itu dari dulu Mas Baim masih presiden di Bandung, itu ada TDA kampus yang sama Kang Iman, tapi cuma sekali sosialisasi aja, habis itu udah aja. Paham. Nah itu sih saya nanya kenapanya, karena kurang, nggak tahu juga sih, karena
karena apanya nggak begitu jelas alasannya Baik. nggak diterusin. Terus saya nanya lagi selanjutnya tuh ke Mas Yusuf. Mas Yusuf itu kan sekjen 2 periode sebelumnya. Saya nanya, TDA kampus di Bandung udah ada belum dulu? Kalau dulu tidak diaktifkan karena berpikirnya tuh jadi udah ada yang masuk ke mahasiswa-mahasiswa tuh udah masuk ke TDA Bandung yang biasa. TDA Bandung yang biasa. Nah, ya udah, jadi berpikirnya ya udah nggak usah ada TDA kampus, jadi mahasiswa silakan aja masuk ke TDA Bandung gitu. Jadi kalau Baik, regenerasi ya dari situ aja gitu. baik. Nah, terus kalau yang 1 periode sebelumnya juga saya nanya juga yang nggak ini sih apa ya, yang nggak diaktifin juga gitu ya. Ya nggak tahu juga karena apanya juga, saya juga ya mungkin keterbatasan ininya mungkin ya, apa orang-orang yang di kampusnya yang dikenalnya juga mungkin gitu ya. Jadinya nggak aktif. Saya juga baru tahu ada TDA kampus teh pas yang sosialisasi itu aja dari pusat. Oh, ternyata ada TDA kampus. Iya. Baik, Mas. Jadi soalnya di Bandung juga nggak pernah ada, maksudnya informasi kayak acara TDA kampus belum pernah ada, belum pernah dengar mas saya. Baik. Seperti Ya, itu kondisinya sih sekarang. Ya kalau siap. kampus, kalau saya lihat ya banyak memang Bandung mah banyak pusatnya inilah mahasiswa lah. Seperti Baik. itu sih kondisinya mas. Siap, Assalamualaikum, maaf telat. Mas. Nah, sudah datang Kak Halid. Nah, oke. Tadi Kak Halid aku izin review Mas Angga ya, Kak Angga. Tadi jadi Kak Angga sudah mereview terkait dengan kondisi TDA kampus di periode-periode sebelumnya di TDA Bandung. Jadi memang pernah ada sosialisasi tapi nggak lanjut. Ada juga yang membicarakan bahwa tidak perlu ada TDA kampus karena yang udah kalau yang ada di kampus silakan aja gabung TDA Bandung. Nah, sebenarnya format yang kita tawarkan ini, Mas, jadi nggak apa-apa ada mahasiswa di kepengurusan itu. Tapi memang TDA kampus ini hanya segmennya aja di kampus. Karena di Makassar pun TDA kampus itu adalah divisi, Mas. Jadi divisi dari TDA-nya itu divisi TDA kampus yang menyasar kampus. Karena kan memang terkait dengan orientasi kampus ini agak beda dengan teman-teman yang wirausaha. Di kampus ini banyak mereka yang masih tahapannya belajar kayak gitu. Nah, inilah yang coba kita sambut. Jadi ketika mereka nanti ada yang serius atau memang pengen belajar aja nggak apa-apa ke TDA. Jadi nanti ya semoga dengan awareness itu ke depan kalau mereka jadi pengusaha ya ingat TDA gitu sih, lebih ke arah sana. Jadi memang ini tidak sama sekali bahkan menghilangkan konsep yang sebelumnya yang mahasiswa masuk TDA ya nggak apa-apa, tapi memang dibentuk TDA kampus ini sebenarnya sebagai sarana untuk memberi kebermanfaatan TDA yang segmennya ke arah kampus. Karena kita tahu sendiri kampus-kampus sekarang itu arahnya ya sudah ada ya banyak kurikulum kewirausahaan atau setelah kampus mereka berwirausaha dan lain sebagainya. Di Bandung ya banyak pengusaha-pengusaha muda. Kayak gitu sih Mas. Jadi memang yang kegiatannya di kampus kan banyak tuh kegiatan kewirausahaan di kampus gitu sih. Itu kalau terkait dengan urgensinya dan fungsinya dan juga secara strukturalnya. Nah, mungkin di sini Kak Halid ada tambahan kali ya, Pak. Mohon maaf nih Kang Angga, aku telat. Ya. Jadi boleh beli aqua nggak Kang? Kayaknya jualan tuh. Ayam dulu mas. Nah, itu enak tuh, Max itu. Siap. Ini Kang apa? Jadi sebenarnya goalsnya sebenarnya cuman apa? Urgensinya, fungsinya cuma 2 sebenarnya. Fungsinya yang pertama untuk mewadahi wirausahawan kampus dan yang fungsi yang kedua adalah untuk regenerasi kepengurusan di TDA. Jadi kan mungkin memang bahasanya kalau kedepannya kan TDA nih akan terus-menerus ada dan kepengurusannya harus perlu ada regenerasi. Mungkin kalau contoh kasus di beberapa daerah ada isu yang masuk kalau kadernya kurang
kader penerusnya kurang. Ya kalau saya lihat sih kalau TDA Bandung mah kaderisasinya udah bagus, sudah terkenal sejak dulu, jalan terus dan sebagainya. Jadi mungkin ini akan menjadi opsi tambahan untuk bagian regenerasi di setiap TDA daerah. Ketika ada teman-teman dari kampus itu bisa menjadi bisa menjadi regenerasi lanjutan. Itu sih Kang Angga. Boleh Mijon 2. Kalau ini Mas, kalau di Makassar berarti ini ya ininya. Jadi Aku Khalid sama Fahri dari Makassar, aku dari Bogor. Oh, Mas Majidnya dari Bogor. Kalau Bogor udah jalan juga, Mas? Nah, jadi memang kita bisa akui TDA kampus yang paling benchmarking banget sekarang ya di Makassar. Di Bogor sendiri kita udah ada ketuanya dan lagi ada usaha untuk rekrutmen anggota. Tapi memang antara ketuanya TDA kampus dan juga Sekum serta ketuanya itu sudah klop dan sudah sepakat oke kita akan gerak ke arah kampus juga kayak gitu. Jadi memang formatnya nggak sendiri-sendiri, jalannya tuh bareng. Bahkan ya nanti kalau misalkan ada istilahnya ketua divisi TDA kampus di Bandung, itu di bawahnya Mas Angga di kepengurusan BOD-nya gitu. Jadi memang terpantau dan terevaluasi kayak ketua divisi aja. Soalnya dulu tuh Kang ada beberapa daerah juga yang punya TDA kampusnya, tapi dia terpisah sama TDA daerahnya. Hasil evaluasinya adalah karena mereka jalan sendiri, nggak diawasin sama senior-seniornya, akhirnya beberapa belok dan hilang arah. 2 daerah yang aktif, Palembang dan Makassar, dan alhamdulillah Bogor juga sudah mulai hidup kembali karena didampingi sama senior-seniornya. Jadi memang model kepengurusan yang ingin diduplikasi, kepengurusan TDA kampus itu adalah divisi di bawah kepengurusan TDA daerahnya, kayak gitu Kang. Itu tuh kalau ini tuh nggak satu kampus kan ya? Maksudnya enggak kan ya? Jadi TDA kampus Bandung. Gitu. Bukan terus ITB, bukan. Kalau masuknya itu langsung nunjuk, maksudnya langsung nunjuk mahasiswa yang ada gitu. Misalnya ada nih kenalan, oh ini masih mahasiswa, terus dia memang berkomitmen. Nah itu langsung nunjuk gitu aja atau kita harus lewat rektorat atau lewat? Oh enggak. Boleh. Enggak. Jadi modelnya. Silakan Jep. Ya gini, jadi bermacam model ya Mas ya. Kalau misalkan kita di Bogor itu dulu pernah ada acara, terus ini kelihatan anaknya memang aktif di acaranya TDA, ya udah kita ajakin dia untuk jadi ketua TDA kampus, dia mau kayak gitu. Karena memang ya benefit bagi dia juga deket sama senior-senior, jadi ya bisa nanya-nanya langsung dan lain sebagainya. Kan memang ya TDA kan memang culture-nya seperti itu. Semakin kita bersilaturahim, banyak kita sharing-sharing dan lain sebagainya, dapat manfaat dari situ Mas. Nah kalau memang Mas sendiri punya kenalan anak kampus sangat berkomitmen, terus juga istilahnya emang value-nya TDA banget, nah itu kalau mau ditunjuk dan oke, nggak apa-apa. Kita sih kita terbuka dengan segala format, karena lagi-lagi ini adalah opsi yang sangat mungkin untuk di awal-awal ya, kecuali nanti udah ada kaderisasinya, mungkin kita akan ada jenjang lah, kayak sama bagaimana milih Mas Angga, bagaimana milih Kang Pres, itu kan semuanya dari kaderisasi TDA gitu. Kalau ini kan masih baru, jadi kita kekurangan kader. Kalau misalkan ada orang yang cocok dan memang itu bisa dipercaya, nggak apa-apa untuk milih ketua divisinya ini. Atau nggak usah mahasiswa sih, Khalid mungkin bisa terangin. Kalau idenya di beberapa tempat Kang, jadi kepengurusannya kita tuh jadi seperti organisasi eksternal kampus untuk para mahasiswa. Jadi tidak perlu berhubungan sama kampusnya, rektor mana dan sebagainya. Kita lebih ke mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang mau berwirausaha di bawah TDA. Nah, kalau di beberapa ini bahkan ketua TDA kampusnya itu, ketua TDA kampus daerahnya itu mereka sudah lulus kuliah biasanya. Iya, bener. Tapi masih merepresentasikan mahasiswa yang jadi ceritanya mereka masih muda, udah punya usaha kayak gitu Kang. Jadi kalau Kang Angga ada kenalan yang masih muda, atau kalau misal kuliah dan bisnisnya bagus, bisnisnya lagi proses jalan dan sebagainya, bisa, dan memang TDA banget dan Kang Angga percaya buat dia megang TDA kampus, gitu aja Kang penunjukannya, senyamannya Kang Angga sih sebenarnya.
Itu kalau ini apa aja sih Mas, kalau di bawah TDA kampus tuh ada di bawah apa? Ada divisi-divisi lagi atau memang acaranya ya tentang wirausaha kayak EPIK lah mungkin ya. Apa tentang EPIK apa edukasi-edukasi gitu aja biasanya. Ya, kayak gitu sih Kang, paling di bawahnya biasanya. Jadi kalau TDA kampus itu semacam mini model kepengurusannya berbeda sama TDA klub dan direct divisi koordinator divisi di TDA daerah. Dia semacam miniatur TDA daerah, tapi segmentasinya mahasiswa dan tetap bertanggung jawab ke ketua TDA daerahnya, ke Kang Angga. Jadi biasanya di bawahnya itu ada EPIK-nya sendiri, ada Markomnya sendiri, tapi nah itu anggotanya itu yang mahasiswa biasanya Kang. Kalau yang di Makassar mungkin ya itu memang kayak gitu juga. Ada, maksudnya sosialnya juga ada apa gimana? Ya, Enggak. kalau sosialnya Gabung. Enggak khusus Macet ya? peduli Makassar butuh. Nah, itu. Ada TDA pedulinya. Oh sorry. Kalau TDA pedulinya, misal ada kegiatan berbagi nasi, misal teman-teman TDA kampus ikutan situ, ikutan ngebagiin. Kayak gitu sih Kang, contoh simpelnya. Jadi aku izin ya. Jadi gini Kang, sebenarnya kepengurusannya mungkin agak sama, tapi tidak seribet TDA daerah. Jadi misalkan di kepengurusan itu ada divisi markomnya, karena nanti ada pengelolaan terkait dengan publikasi. Pasti kan kalau di-handle sama senior agak pusing juga. Terus ada juga yang terkait dengan kerjasama eksternalnya, karena memang kita juga di Makassar juga beberapa program running dengan kolaborasi, seperti instruksi juga dari Kang Baim, kalau ada program yang sama, biar nggak numpuk-numpuk kan kolaborasi. Terus habis itu juga ya ada terkait dengan EPIK-nya untuk pembelajaran sendiri TDA kampus gitu. Itu mentornya bisa dipilih dari senior-senior yang levelnya bisa membina kampus gitu misalkan, kan nggak harus level yang lebih tinggi kan. Dan lain sebagainya gitu. Jadi seperlunya aja dan sekondisi di sana bagaimana. Nah, yang sangat bisa di benchmarking ya model kepengurusan yang di Makassar sekarang yang tidak seribet yang senior, tapi cukup untuk TDA kampus. Minimal mereka bisa belajar dan buat acara, serta bisa menyebarkan TDA di beberapa kampus gitu dengan agenda-agendanya. Seperti itu sih, Kang. Ini juga ada kedatangannya Teh Fitri. Ini Bendum di Bandung. Baik. Salam kenal Teh. Ya, Salam kenal Teh. Salam kenal juga semuanya. Ya. Siap-siap. Seperti itu Kang. Jadi nanti kan memang Bandung ini belum ada ketuanya. Nah, kita dari nasional tugasnya adalah nanti mendampingi terus nih Kak Angga sampai terbentuk nanti anggota dan sampai nanti punya acara. Nah, tenang aja. Jadi follow up TDA kampus ini selain nanti diawasin sama yang seniornya dan dibantu sama yang seniornya, kita juga selalu memfollow up kegiatannya. Dari kita memang dari nasional ada divisi khusus yang selalu memfollow up karena kita sadar bahwa ini adalah sesuatu yang baru, format baru, dan kami sadar juga TDA itu sebenarnya TDA itu bukan TDA kalau nggak ada agenda. Jadi kalau cuma ada ketua sama kepengurusan tapi nggak ada agendanya, kayaknya bukan TDA. Makanya kita nanti akan terus follow up terkait itu, melakukan pembinaan, kayak gini loh programnya, kita kasih contoh. Jadi tenang aja Kang. Jadi Kang Angga di sini sama teman-teman ketika nanti bentuk TDA kampus itu nggak sama sekali 100% bentuk terus gak dibantuin kita, enggak, kita tetap bantu nanti. Kayak gitu sih. Karena kita ada grup konsultasinya juga. Jadi nanti kan PR selanjutnya setelah ini adalah memilih ketuanya dulu nih untuk istilahnya secara kepala mikirin kampus secara khusus. Nah, itu kita bantuin nanti. Teknik-tekniknya kan kita banyak dari case-case yang sudah ada. Nanti kita bisa jadi salah satu teman untuk ceritalah kira-kira siapa kriterianya gimana dan lain sebagainya sampai nanti bagaimana memilih anggota, apakah harus roadshow dulu atau langsung oprek. Nah, itu kita fasilitasin. Termasuk kita sekarang lagi ada kerjasama sama teman-teman lokal Latte, Nutrifood, yang memang mereka itu sering untuk roadshow ke kampus-kampus. Nah, itu kita udah coba tadi koordinasi secara nasional, dimungkinkan tidak per daerah. Dan memang mungkin, jadi mereka yang buat acara, mereka yang masuk ke kampus, mereka yang izin ke rektorat dan lain sebagainya, kalau memang perlu izin, kita tinggal masuk doang, terus juga sosialisasi, kasih link pendaftaran, kayak gitu. Jadi
tenang aja, pasti dibantuin dari kami. Kami banyak stimulus-stimulus untuk TDA kampus. Kayak gitu, kita hanya meminta bimbingannya dan nanti wadahnya saja seperti itu, Kang Angga dan teman-teman semua. Kalau ini Mas, kalau pandemi kemarin jalan itu kalau TDA kampus? Pandemi kemarin, halo Khalid, TDA kampus kemarin, sorry. sebenarnya hanya beberapa yang jalan sih. Nah, baru tahun ini di kepengurusan Kangres, karena langsung instruksi dari beliau dan langsung di bawah beliau, maksudnya beliau langsung awasin, ya formatnya ini yang cukup baru yang memang disatuin gitu. Kalau tahun kemarin itu formatnya masih bebas, ada yang gabung TDA daerahnya, ada yang sendiri-sendiri. Kalau sekarang memang formatnya disamain, gabung sama TDA daerahnya, kayak gitu sih. Soalnya tadi terkait dengan urgensi. Dan yang berdiri sendiri sekarang diminta untuk bergabung dan diminta bergabung ke TDA daerahnya. Ya walaupun sebenarnya secara data udah nggak ada sih Kang yang berdiri sendiri. Terakhir di Jogja. Itu udah lama banget Khalid, itu kan nggak banyak ke Hari Rahmawan ya. Jadi dulu tuh kan emang TDA ngebom banget. Iya, ngebom banget. Iya, pas zamannya Kak Ari Rahmawan tuh di Jogja ada sendiri loh, nggak sama TDA daerah dan lain sebagainya. Nah, memang jadinya tidak awet karena kan kita bisa tahu ya orang-orang yang belajar wirausaha dari kampus itu belum tentu jadinya ntar pengusaha, tapi bisa jadi ada yang kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang senior yang di TDA itu pasti wirausaha, tapi yang ada di kampus ini ya sebenarnya kan salah satunya ketika mereka berusaha lumayan kalau mereka nanti ngurus TDA juga, apalagi udah lama kan, jadi lebih melekat ke TDA-nya. Gitu sih, lebih ke arah sana. Dan kita hanya ngincar Pareto doang ya Kak Halid ya, nggak harus semuanya ini. Kayak kalau di Makassar bisa cerita kali ya Kak Halid, dulu yang TDA kampus sekarang jadi pengusaha yang udah oke. Bisa cerita ya sebagai case juga. Ya banyak sih Kang kalau itu. Jadi agak cukup apa ya? Mereka dulu kan isu awalnya TDA kampus dibentuk karena biasanya mahasiswa malu Kang, malu gitu karena kan mereka masih ngerintis, malu sama seniornya kalau langsung gabung ke TDA-nya. Jadi mereka dibikinkan wadah khusus di TDA kampusnya seperti itu. Nah sekarang diminta di setiap kampus-kampus besar kayak misal di kota-kota yang ada TDA daerah dan ada kampus besar di situ, kami diminta untuk ngebentuk. Kan kalau di Bandung kan ya kayak ada Unpad, kalau di Depok ada UI, di Bogor ada IPB, Makassar ada Unhas, Surabaya ada apa aja Sriwijaya ya? ITS. Sriwijaya mah di Palembang, Pak. Iya maaf. Ngetes doang gue, Jit. Itu ngetes wawasan lu, inget nggak? Siap. Gitu sih Kang. Jadi nanti benar sih kata Majid, mungkin kami minta tolong penunjukan ketua TDA kampusnya siapa nanti yang dibawa Kang Angga. Nanti kami siap mendampingi ketuanya untuk membentuk atau ngurusin kepengurusannya, kita support bagian program-programnya. Nanti juga boleh mungkin kami ngobrol sama ketuanya. Jadi gitu sih Kang, paling kami ngedampingin, minta tolong ke Kang Angga untuk ngenunjuk ketuanya dulu aja. Oke. Ya gitu Kang. Jadi kalau sekarang tuh polanya aku lihat yang oke nanti hasilnya itu ya memang dari nasional kita melakukan trigger itu kalau berupa internal kayak misalkan kita memberitahu formatnya, acara apa saja yang bisa dilakukan, apa saja nanti yang bisa diberikan kepada kampus-kampus dengan hadirnya TDA kampus. Nah itu dari internal. Dari eksternalnya kita terus menjalin beberapa kerjasama, lalu kerjasama itulah yang mempermudah nanti TDA kampus yang baru embrio ini nantinya bisa melakukan acara, karena dengan kolaborasi kan TDA ini keunggulannya punya banyak resource untuk sharing atau mentor, ya kan, terkenal dengan itunya. Nah, itu yang jadi daya jual kita. Jadi teman-teman orang-orang yang diajak kolaborasi ini biasanya mereka punya resource berupa mahasiswa atau punya resource untuk masuk ke kampus. Jadi kita akan selalu memberi stimulus dari segi internal dan juga eksternal. Tinggal kita minta ke
akang teteh yang ada di Bandung untuk mewadahi mereka gitu. Jadi sebenarnya TDA kampus ini sangat mungkin untuk dikerjain. Mungkin di Makassar bisa dikasih tahu kali ya. Maksud dikerjain ini gimana? Gimana Kak Halid? Misalkan anak-anak muda ini harus diberdayakan maksudnya. Iya Kang. Nah, kasih tahu Kak. Jadi kan, nanti kalau misalkan mereka sudah kumpul, mereka bisa dilibatkan kayak misalkan jadi panitia PW. Mereka semangat banget. Jadi apa gitu Kang? Maksudnya cash di Makassar bisa dikasih tahu Kak, kayak beberapa panitia diurus sama yang muda-muda gitu sih. Jadi peluncurnya Kang. Apa? Jadi apa? Peluncur. Nah, mereka tuh yang gerak Kang. Kan yang senior-senior kadang ada agenda dan sebagainya, tapi punya resource. Mereka ini kan resource kurang, tapi geraknya mau gitu. Nah, ini bisa diberdayakan Kang. Jangan dianggurin maksudnya. Malah mereka merasa berat, merasa ada ketika mereka diberdayakan gitu. Mungkin bagi yang senior gimana kemarin Kang yang lucu tuh case-nya kayak gini. Mahasiswa tuh suka banget kegiatan-kegiatan di Lantik kayak gitu-gitu tuh. Yang ada seremonial. Kegiatan apa? Kayak seremonial kayak di Lantik-Lantik gitu. Mereka tuh suka yang kayak gitu-gitu. Kemarin tuh kami bikinin. Oh ya, Lantik. Barengin sama Milad TDA Makassar. Lantik. Wah, akhirnya militan Kang. Ternyata mereka suka itu. Oke, wadahin. Kayak gitu-gitu sih Kang. Jadi nanti panitianya dari mereka gitu Kang. Panitia dari mereka banyak sih sebenarnya, biar ada wadah untuk kaderisasi sih kalau saya ke depannya. Dan rata-rata di Makassar peluncur-peluncurnya tuh yang rela keluar kota, cek lokasi, yang gerak di lapangan langsung turun ke jadi relawan, rata-rata yang kampus-kampus Kang. Itu sih Kang, namanya juga anak muda Kang. Semoga dengan adanya kegiatan di TDA Bandung, ya mereka disibukkan dengan kebaikan Kang. Kan kalau nggak disibukkan dengan kebaikan, kadang disibukkan dengan hal lain yang kita nggak tahu gitu Kang. Nah ini juga merupakan kontribusi kita juga sih Kang untuk anak-anak muda. Gitu sih. Oke. Kalau case-case yang ada. Nah mungkin setelah ini Kang, step selanjutnya sih simple dari kami. Nanti kita selalu perhatikan juga. Jadi mohon maaf kalau beberapa kali kita chat terkait dengan perkembangan pencarian ketua TDA kampus Bandungnya kayak gitu. Nanti kalau sudah ada kita kasih beberapa trigger atau apa gitu. Pun kita sekarang kan ada beberapa kerjasama eksternal yang lagi kita deal dan sedang running. Nanti bila ada yang bisa cocok dengan Bandung dan nanti kerjasama itu bisa jadi salah satu awareness dulu membuat acara ke kampus-kampus sehingga nanti bisa nemuin kader di situ, kita akan kasih tahu dan beritahu, karena memang nanti ketika kerjasama itu terjalin, panitianya udah dari mereka, nanti dari TDA Bandung ini hanya ya seperti biasa sebagai mentor, itu kan udah kayak kerjaannya sehari-hari TDA ya, sharing-sharing kayak gitu sih. Jadi memang nanti nggak akan jadi ribet karena yang dari eksternal ini justru membantu dari segi resource dulu di awal-awal ini khususnya, gitu sih Kang. Jadi kita dari nasional berkomitmen tetap membantu, nggak minta terus kita lepas, enggak. Siap. Gimana Kang, ada yang ingin ditanyakan? Ya itu penting sekali. Mas Branto, Teh Fitri? Ya, ada yang ditanyakan tidak? Kang Angga, di-approve ya, aku request di Facebook. Oh ya, siap. Sama Kang, saya sih sangat mengharapkan dari Bandung ini banyak mahasiswinya. Mau yang umur berapa? Aduh. Nggak, ini cuma candaan aja Kang, biar ini. Halo Kang, Ketua TDA Kampus Nasional jomblo. Waduh. Gitu. Ada pertanyaan atau apa gitu Kang, tanggapan dari Kang Angga, Kang Branto silakan. Branto atau paling lambat kapan berarti TDA Bandung? Kalau paling lambatnya kami nggak nge-deadline Kang, tapi karena pemilihan ketua sangat vital sekali. Saran kami yang cocok kerja bareng sama Akang Teteh sekalian. Jadi kalau memang mereka bisa dibimbing dan didampingi sama Kang Angga, Kang Branto sama Teh Fitri, kami sisa nanti ngebantuin di bagian ininya. Jadi kami nggak ngasih tenggang waktu, paling kami nanyain follow up aja. Iya, jadi nggak dikasih tenggang waktu, tapi di follow up kan. Iya. Iya.
Saya itu kemarin gimana tuh itu? ada, halo. Iya Ya, kan? Saya boleh, tuh boleh, Kang. kemarin tuh ada ngobrol sama temen. Ada nggak ini buat apa anak mahasiswa? Ada, kata dia, anak BINUS. Saya mikir BINUS ini kampus mahal. Nanti ketuanya naik mobil, ketua TDA kampus naik mobil, ketua TDA Bandung naik motor ini. Iya Kang, kalau misalkan nggak sesuai culture-nya, jangan Kang. Memang kita pengennya di sini ada kesesuaian gitu. Gitu sih. Maksudnya biar nyaman juga kan kerjanya kan. Itu penting. Itu sangat penting. Nah, kalau memang nanti masih dicari, cari aja kan, nanti kita juga mungkin membantu. Kayak misalkan apakah ini perlu dibuat acara dulu beberapa kali. Nanti kan kita nih ada nih beberapa deal kerjasama nasional yang mungkin bisa dikonekin sama Bandung. Nanti buat beberapa acara di Bandung, di beberapa kampus, beberapa roadshow. Nggak apa-apa, belum ada ketuanya. Mungkin baru di-handle juga, nanti kita bantuin dari nasional. Lalu di-handle juga sama Kang Angga dan kawan-kawan di sini. Nanti kalau udah ketemu, ini cocok nih, tertarik nih. Dia nanya-nanya terus. Nah, itu yang dikader. Boleh kayak gitu, Kak. Atau Jadi, kalau ketuanya bisa dari member TDA Bandung yang aktif sekarang, Kang, yang di kepengurusan Kang Angga, nah, tapi itu masih bisa. muda. Nah, Jadi Harus ada yang masih mahasiswa satu ya? Pak muda atau enggak, Masa muda. harus. ini deh? Oh, Kayak saya nih, contoh saya mantan mahasiswa, alumni IPB lulus tahun 2019. Nah, ada lagi di Bogor, alumni IPB lulus tahun 2019. Jadi di Makassar gimana? Si Buyung angkatan berapa, Kak? Buyung Unhas. angkatan 2013, berarti lulus 2018 kayaknya. Nah, gitu Rata-rata kan. ketuanya Pasti ada di Bandung yang anggota sekarang. Jadi memang udah anggota nggak apa-apa, dia ada tugas khusus untuk kampus misalkan. Ya, mudanya hitungannya baru lulus S1, jangan baru Ya. lulus profesor. Kalau itu sih ada beberapa potensi punya gitu. Oh, ada kalau itu Jangan, boleh banget, Kang. Justru yang kayak gitu yang bagus. Kalau memang udah sesuai secara value, udah daftar juga TDA Password misalkan, nah itu yang bagus. Nanti anggotanya dari mahasiswa-mahasiswi. Iya, jadi punya pasukan nanti beliau. Gitu sih. Saya tertarik itu sih, urgensi yang kedua tadi buat kaderisasi, memang sangat butuh kita kaderisasi. Nanti Ya, betul, Kang. misalnya pulang kampung juga ya, biar ngembangin TDA di daerah masing-masing gitu. Cocok. Benar, Oh iya, Kang, benar. benar, generasi Benar, Kak, penting benar, banget. Soalnya dan memang bahasanya panen kadernya ini nggak di 1-2 periode ke depan, mungkin 5 periode ke depan. Ya, Dan baru kerasa nanti. bibit unggulnya harus dirawat atau dibina sejak dini biar mereka militan sama TDA. Itu sih, Kang. Ya intinya biar kebaikan kita terus mau bekas lah, nggak berakhir sampai kepengurusan kita aja gitu. Siap. Artinya nanti terkait dengan itu kami sangat menyerahkan, kita nggak ada tadi kriteria kita begitu umum, boleh mahasiswa, boleh juga yang udah lulus, bahkan kita rekomendasiin yang udah lulus biar dia nggak terjebak tugas-tugas kemahasiswaannya ya. Tadi kalau udah ada anggota yang seperti itu bisa pakai itu, tidak perlu jauh-jauh cari-cari lagi gitu. Oke. Aku rasa cukup sih, kalau ada lagi mungkin dari Teh Fitri atau dari Fahri. Ada tambahan tidak? Kalau saya saran sih, kalau dibuatin timeline aja, Kang. Jadi misal per bulan Oktober ngapain aja dulu untuk progres ke TDA-nya, daripada di follow up terus nanti sama Kak Halid sama Iya, nanti kerja. boleh. Mohon maaf, Kang. Boleh kalau mau dibuatin timeline dari Kang Fahri Azari, boleh nanti. Sebenarnya itu tinggal dikasih tenggat aja ya, karena tadi aku dengar juga udah ada kriterianya yang sudah kayaknya ini nih, gitu kan, tinggal dipinang saja. Nanti boleh Fahri, kayak misalkan timeline untuk milih ketua, kapan nih untuk milih anggota, roadshow-nya. Nanti kita dari nasional kan kayak kasih opsi timeline, tapi itu belum fix. Itu bisa disesuaikan kan dengan acara-acara yang mungkin sudah ada gitu.
mungkin dari acara itu bisa dikaitkan juga dengan kampus, mungkin kita nggak tahu juga kan. Kita sangat fleksibel sih, yang penting targetan-targetan ini bisa tercapai gitu. Karena step kita cuma 3 sih. Ada ketua, kalau memang belum ada ya, cari ketua, cari anggota, aktifin kegiatan, dah itu aja. Baru ntar pas aktifin kegiatan, kita akan coba terus-terusan lakukan follow up sampai itu memang aktif gitu. Seperti itu sih. Siap, Kang. Kalau dari saya Ya. cukup sih, Jit. Aman. Oke, kalau sudah cukup, mungkin kita bisa dokumentasi ya untuk kita laporan ke Kang Pres. Ya, Biar dikira kerja. iya biar dikira kerja ini. Aduh, amanah ini soalnya. Ya kalau misalkan tidak on cam jadi mengapa, Teh Fitri? Oke, kita boleh salam kolaborasi. Oke, oh on cam baik. Oke, 1, 2, 3. Baik, sebentar, kopi dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak semuanya. Hatur nuhun sadayana. Aku Terima kasih izin banyak, Kang. untuk end meeting ya. Bye-bye.